Toro Taman Sehat Rejosari ingkang mapan wonten dalemipun Bapak Dr. Haji Muhammad Husain Prabowo MPH lan estu pitakenan sami tansah ajeng-ajeng sawatipun minjang wonten ing yaumul kiamah awit saking izinipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khususnya keluarga kami yang baru datang tadi subuh dari FPHU Sidrat Al-Muntaha Jombang, alhamdulillah, dan juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar pengurus dan ya dari Klaten, dari KPA Robah Muhammadiyah Klaten. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa bertemu dan saling menyapa dalam pertemuan perdana ini. Semoga Bapak Ibu terutama yang dari Jombang bisa rasan dan bisa menikmati kota Klaten Delagu. Ini namanya Tasero. Gue lagi ngerti dulu baik singkatannya Taman Sehat Rejosari. Dari dulu saya artakon nih lali-lali terus singkatannya apa. Ya ini alhamdulillah Allah berikan keberkahan pada keluarga Dr. Husain Prabowo bisa memberikan sumbangsihnya dalam kesehatan. Ini sebenarnya ini klinik Bapak Ibu. Awalnya itu klinik, inilah Bapak Dr. Husain ini garwannya ya dokter. Kan biasa itu dokter sak kampus terus pacaran terus akhirnya gandengan. Nah, ini alhamdulillah. Jadi insya Allah barokah, tidak hanya bermanfaat untuk umat, tapi juga kemudian mengembangkan sayap sampai sawah-sawah ditukoni. Kita ikut bersyukur karena kita orang melu tuku nek melu menikmati. Ya, ini ini yang saya katakan insya Allah ini barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sugeng rawuh, selamat datang kepada tamu-tamu kami, keluarga besar kami yang dari Jombang. Sudah merumput tadi jam 2 katanya berangkat dari Jombang, alhamdulillah sampai di Klaten, di Delagu. Dan alhamdulillah ini saya itu ya berangkat habis subuh dari rumah bersama istri, terus ini rasa meribet menggunakan kono. Alhamdulillah matur nuwun Dr. Husain. Ya itu wong Islam itu ketemu itu saling memberi manfaat insyaallah. Tentu oke tunggale minggu ngarep meneh. Baik, kita sampaikan bahwa itu tidak hanya kami semua para tamu yang mengambil manfaat, tapi menurut saya juga Dr. Husain dan Bu Husain ini juga artinya ini juga bermanfaat bagi mereka. Karena coba pendengar bayangin nek wis masak kaya ngono kae Kureling sing kersa dahar poso kabeh itu ya mumet Dr. Husain. Jadi dua-duanya insyaallah bisa mengambil manfaat dan barokah. Allah semoga menyertai kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya monggo nanti dalam diskusi ini katanya dalam surat akan studi tiru atau studi banding dengan KPH Arofah Muhammadiyah Klaten. Saya atas nama Wakil Ketua PDM Klaten, kebetulan saya diberi amanat membidangi KPH, kelompok bimbingan ibadah haji dan majelis tarjih.
kebetulan di Klaten ini PDM kita punya keunggulan-keunggulan, di antaranya Tarsi dan KPH-nya ini sering mendapat kunjungan untuk studi tiru. Untuk KPH-nya ini sudah beberapa kali kita dari Magelang, Salatiga, Wonogiri, Sukoharjo, Magelang, ini dari Jombang. Semoga penjenengan atau kita sama-sama bisa saling mengisi dan memberi manfaat. Bukan hanya penjenengan, tapi kami juga harus banyak belajar, minimal supaya bisa juga meningkatkan, tidak hanya berpuas diri dengan keadaan yang kita capai, tapi di samping alhamdulillah sudah banyak kita capai, tapi juga harus berusaha meningkatkan hal-hal yang untuk kemajuan dan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sampaikan misalnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, ini apa sebetulnya ya kami kadang-kadang seperti saya itu kalau ngalamun dhewe itu jadi yo gumun iki Arafah iso dadi kok ngene iki piye. Artinya kita tidak tahu bahwa ternyata banyak dari kabupaten maupun kota lain yang memantau dan akhirnya datang ke sini untuk bertanya atau sambil belajar. Ini juga ya monggo, semoga nanti kita bisa sharing, bisa saling memberi dan memanfaatkan. Dan kita minta juga bapak-bapak, ibu-ibu khususnya juga dari KP Arafah, yakinlah bahwa semakin banyak kita memberi, semakin tidak akan berkurang, tapi semakin bertambah. Dan juga nanti kalau Jombang ini sudah membesar, dan kami berharap, kami doakan juga semoga bisa lebih besar daripada kami, malah itu juga nanti bisa menularkan pengetahuan dan ilmunya itu pada yang lain. Kemudian di samping itu kami atas nama PDM mohon maaf di tengah-tengah kesibukan masing-masing pimpinan daerah maupun dari KP Arafah ada juga yang menyempatkan datang ke sini untuk menyambut. Tapi kami mohon maaf atas kekurangan, kehilafan, atau sesuatu yang kurang berkenan. Ada saja karena kesempurnaan hanya miliknya Allah. Kami hanya berusaha untuk memperbaiki diri. Nanti penjelasan setelah nanti diskusi tanya jawab di sini sudah selesai, nanti monggo silahkan melihat dan nonton manasik. Nanti kebetulan kami sudah ada manasik mulai sebulan yang lalu, kalau tidak salah, setiap hari Ahad pagi sampai sore. Nanti bisa ditonton dan bagaimana mereka dan bagaimana kami mengajarkan kepada calon-calon jemaah haji. Matur nuwun, selamat menikmati dan mari kita bisa saling memberikan manfaat. Dan nyuwun pangapunten atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah, selamat datang dari Jombang dan nanti monggo dinikmati semuanya keadaan yang bisa kita berikan ya, nanti di kajian di manasik. Matur nuwun nyuwun pangapunten, akhirul kalam. Ketua KPH Arafah Bapak Dr. Haji Muhammad Hussein Prabowo Subianto. Yang kedua, Bapak PDM Klaten yang diwakili oleh Haji Dr. Andes Fathur Rahman, alhamdulillah, yang membidangi Tarsiah dan KPH di Klaten ini. Dan juga Bapak Ibu pengurus KPH Arafah Klaten, juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari rombongan kami KPH Sidratul Muntaha Jombang. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang pertama saya banyak berterima kasih khususnya kepada pemilik tempat ini, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Hussein. Maaf, tadi pagi
Saya berangkat jam 2 pagi, kemudian mampir di Sragen Patubuh, kemudian kami mundurkan sampai di sini jam setengah 6, jam 5.30. Ya. Alhamdulillah, dalam keadaan lancar. Oleh karena itu saya mohon, karena berangkatnya lancar, pulangnya juga mohon doakan mudah-mudahan lancar. Karena maaf beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah hari Jumat di mana itu Ngalian, Semarang, ini ada truk yang keblok. Hingga akhirnya ada beberapa yang korban. Kebetulan pada waktu itu anak saya yang di Semarang itu telah absen, di belakangnya ada kecelakaan. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon nanti ketika kami pulang, kami juga mudah-mudahan lancar dan aman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang, untuk tujuan kami dari Jombang adalah ingin ngaji. Beberapa waktu yang lalu Ustadz Fauzi yang dari Jakarta ada Mudzakarah Abia se-Indonesia kemudian bilang bahwa pada saat ingin belajar di KBH Arafah. Ya, ternyata alhamdulillah pada hari ini baru bisa terlaksana. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama KBH Muhammadiyah sangat-sangat berterima kasih atas penyambutan dan jaminannya. Sama ini Bapak Ibu sampai ngantuk. Saya juga hampir ngantuk, Pak. Ya terus terang, ketika masuk di sini, itu juga boleh. Dengan keindahan alamnya di sini ya alhamdulillah enak, Pak. Betul. Kerasan. Itu juga boleh. Nah ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf, saya terima kasih. Yang kedua mohon maaf. Andikan ada beberapa yang kurang mengenakan kepada panjenengan. Ya terutama masalah penjaminan sangat luar biasa sampai tentang ngantuk-ngantuk ini. Saya mohon maaf, betul. Itu oleh karena sekali lagi yang pertama saya sangat berterima kasih. Yang kedua mohon maaf kan ada hal-hal yang kurang baik bagi panjenengan semua. Kemudian nanti insya Allah kalau ada sesi tanya jawab, kami juga mohon maaf jangan sampai belenger. Kalau ada bapak ibu yang tanya mulai dari A sampai Z, karena bagaimanapun juga saya sangat heran. Kalau sampai sekarang katanya di sini sudah hampir 600 jamaah yang sudah daftar di sini. Ini baru buka. Sudah begitu banyak. Oleh karena itu kami nanti akan sinau, akan ngaji bagaimana caranya merekrut jamaah itu bisa sebaik itu. Kemudian juga masalah pengelolaannya. Nah, ini terus terang tujuan kami adalah ngaji. Bagaimana KBH itu bisa hidup dan berkembang seperti yang di KBH Arafah ini. Dulu kita tahun 25 Bapak Din Samsudin ketika ngaji di Jombang ngomong begini kalau Jombang kok ini Muhammadiyah ya. Jombang kok ada Muhammadiyahnya ya. Itu betul itu. Saya masih ingat betul tahun sekitar 2005 itu. Jadi pada waktu itu Pak Din Samsudin pada itu uji dokter Bapak Bianto di Surabaya. Saya dengan Pak Fatur Rahman bukan panjenengan. Kawan saya minta izin kepada Pak Din. Akhirnya ini Pak Din ngambil surat ke pimpinan pusat. Akhirnya seperti itu. Ketika ngaji seperti itu, Jombang kok enak mau mati ya. Oleh karena itu, walaupun kami hidup di negeri yang yang punder, tapi saya yakin walaupun tidak sebesar ini bisa hidup itu Pak ya. Oleh karena itu nanti sekali lagi jangan bosan-bosan. Kalau ada rewang saya ingin tanya
mulai dari A sampai Z. Kesepakatan kami kemarin, dia ngomong jaga kayak gitu jaga kayak percuma. Tangkono aja lah. Oleh karena itu saya akhiri sudah berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyak Mukson. Kebetulan pada periode 2002-2007 saya dipilih sebagai anggota PCM Jombang yang pada waktu itu kemudian diberi tugas untuk memimpin Majelis Takjid dan KPIH di Jombang. Saya Ahmad Fauzi, Wakil Ketua di KPIH Muhammadiyah. Nama saya Rudi Haryadi. Saya kesini baru 1 kali. Tapi bolak-balik ke Klaten sering karena di Senasing pertandingan tenis meja. Kalau saya Primarti atau dipanggil biasanya Pri saja. Asli saya Jawa Tengah juga, di Semarang. Nama saya Miftah Arif, anggota KBUH Sidratul Muntaha. Saya ini sebenarnya NU, Pak. Iya. Keluarga saya itu bukan hanya NU, tapi militan, Pak. Baik dari saya maupun istri. Tapi kenapa saya juga kok mencar ke sini, saya juga kurang tahu, Pak. Iya. Mungkin karena doa jenengan sehingga terkabul karena. Jadi saya juga sangat berat menjalani Muhammadiyah di Jombang itu, Pak, karena ya seperti saya pun ada musola dekat rumah saya itu, kalau waktu saya ngimami itu jamaah itu zikir sendiri, Pak, keras sekali zikir sendiri, saya diam aja. Kalau saya yang jadi makmum, dia zikir sendiri, saya pulang, Pak. Karena di musola itu hanya ya mungkin sekitar 5-7 orang gitu, yang laki-laki cuma 2 orang, imam sama makmum. Jadi saya mohon doanya, mudah-mudahan iya bisa itu karena sama yang punya mau diwakafkan sama ke Muhammadiyah ini Bu Ali sebagai saksinya, tapi yang nggak punya musola ikut protes karena merasa punya masa yang banyak. Nama saya Pak Fadoli. Nah, kalau bapak-bapak itu ada yang tarjih, ada yang Pak Dokter. Kalau saya Ustadz ke surga. Kesehatan olahraga. Nama saya Mokhtar, Pak. Asli saya di Muhammadiyah di Majelis Pustaka, Pak. Sehingga mumpung teman-teman KTIHU jalan-jalan ke sini, mungkin kasihan melihat saya terus diajak ke sini. Saya Hanum Habibah, lahir di Banyuwangi, tapi ayah ibu saya dari Solo. Kemudian besan ayah saya ada di Klaten, di Desa Tulung. Nama saya Rini, Pak. Saya asli Jogja. Mulai tahun 2000 baru pindah ke Jombang karena ikut suami. Suaminya namanya siapa? Itu Pak Tri masih suami saya, Pak. Saya di KPIHU sebagai bendahara. Nama saya Faidah Huriati, saya juga hanya membantu-bantu di KPIH. Kebetulan suami asik ini kan bantu, jadi sekalian ikut saja. Nama saya adalah Musiam Priyantini, begitu bapak saya memberi nama. Bapak saya asli Jombang, tapi ibu saya asli Lamongan dan asli Muhammadiyah. Jadi saya lahir dalam keadaan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Kalau mungkin dari bapak dan ibu dan rekan-rekan saya adalah paling senior di KBL Muhammadiyah. Hampir 9 tahun, sudah 9 tahun saya di sana. Bersama Ustadz Dailani yang baru saja kabundut baru seminggu yang lalu. Jadi kami berjuang dan alhamdulillah sudah bisa merekrut para muda yang sangat hebat-hebat ini, insya Allah. Dan saya catat betul-betul dalam hati saya doa Bapak dari PPM tadi, semoga besarnya melebihi. Saya catat Pak, Masya Allah, saya amini sungguh Pak. Itulah mimpi kita, tapi semua itu nanti kita
gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf, yang pertama kerawan kami jangan sampai mengganggu Bapak dan Ibu yang tadi saya terharu melihat begitu penyambutannya, dan saya berharap kapan Bapak dan Ibu bisa tahu ke Jombang. Nanti kami berharap dari sini kami membawa sangu yang banyak sekali tentang ilmu-ilmu, tentang ngaji untuk KBIH ini, sehingga kami nanti bisa insya Allah seperti ini. Walaupun itu mimpi, tapi saya tetap bermimpi seperti itu. Karena belum ada sekedar mawon minangkan dosa jali. Amargi pambiwaran pun akan dosa jali. Ingkang menapa kira para yang sarta saya. Terus mereka kalau mau sampun kami titik tangan datang keluar panjenengan sedaya dan pengkatan itu pulang panjenengan mungkin lagi kebiha itu kita kata mengapa masukan itu yang mungkin wonten kirawan manfaat itu kirawan panjenengan. Panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad Hussein Prabowo MPH. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Matur nuwun karawanipun sugeng rawuh wonten ing Klaten. Nah, enteng rawuhipun inggih pramila medal pun tampil wonten mriki. Nggih. Nggih, samangke ditara-tara saking mriki mangke kasuwun kita sareng-sareng rawuhi acara manasik wonten Klaten kurang lebih 20 menit saking mriki. Juga matur nuwun semua bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus KBIH Warofah. Yang kalau wau sampun pun tetepangan, kalau nggih badhe nepangaken menika rencang-rencang pengurus KBIH Warofah menika. Jika sudah mengalami beberapa kali regenerasi dan tampak di kata pengurus-pengurus muda, sebagian kita juga dalam mengelola organisasi bahwa regenerasi mereka penting. Jadi saking PCM ingkang ngesui KBIH Warofah Haji Fathur Rahman ingkang kalau sampun paling sambutan, terus sedipun untuk ketua saya, dan mereka ketua keempat, ingkang ketiga sampun boten wonten, ingkang kedua sampun boten wonten, ingkang sepindah iki sampun boten wonten. Dadi pas kula wingi ditawani dadi ditunjuk ketua niku, saya aku lompat. Nggih. KBIH Warofah mereka berdiri tahun 2002. Terus mulai kemudian pendirian dalam ngopo mereka tidak akan para pendiri itu memang luar biasa sekali. Tapi justru saya yakin seperti bapak ibu mereka minoritas, mereka malah militan. Nah itu kita harus membuat atau memiliki perbedaan di situ. Di bawah saya akan perkenalan wakil ketua Pak Jumarsono Acung. Nah, kalau ibu, dan mandi, ya. Jadi pengurus mereka kita kalian Darmawan iki, nah niki. Yang nyah gula, yang wingking di tukang foto. Bupatul, nah masuk. Tapi pun untuk kelola KBIH Warofah, ya, apa mereka kita sangat bertahan ibu-ibu di Pramila dalam kepengurusan mereka kita melibatkan ibu-ibu dan wanita. Terus wakil ketua Sundalipun Pak Nurkalis kalau ingin lebih bergerak mungkin insya Allah ketemu di Klaten. Terus kemudian kata si ini apa? Terus berikutnya sekretaris mereka Mas Haji Bambang Rahmat, Gagang Haji Lwau, Pak Putih izin. Nah, terus kemudian bendahara mereka tentang Mas Haji Iskandar Fanani, alian ibu, ya. Terus kemudian kedua Pak Haji
Makmun Murad Pundi Bang. Oh gitu. Tapi kalau saya bilang gitu, Bapak Ibu semua. Terus kemudian divisi pengelolaan haji, mereka Mbak Haji Soleh, iki masuk main akhiran ini. Saya alhamdulillah. Iki subuh pun kamu ini nyuper di rumah. Belum ngantuk-ngantuk gitu. Dan luar biasa mungkin ini jadwal pun bapak ibu ini kita ngantuk tonton jam 5 mungkin kegiatan manasik. Ya terus haji itu nih Pak Haji Hasno pamit, terus Pak Hasri pamit, terus mungkin di lokasi, terus Mas Sofyan, Mas Haji Sofyan di Winding, tanya ibu, ya. Terus Pak Haji Fauzi, ini Cik Fauzi, ini senior. Kamu tadi ada naruhan itu banyak ya tak gojekan barang kenawet nom dari mana. Ini kalau kencet terus ada kalau ketularan tua maksudnya. Terus haji kita nulis berikutnya pasca haji, mulai pasca haji ini Haji Wiono, kalian ibu, mereka kemudian sederhana. Jadi kita di KBH Rufani ngelola jamaah buat namping berangkat. Tapi sampai pulang, pasca haji dari 2002 sampai sekarang masih kita kelola. Jika Pak Haji Wiono yang ngelola. Kita boleh Pak Haji Bambang, ini kan suhu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pensiunan pejabat belum jadi pengurus Arofah ya sendiri. Oke, Pak Haji Bambang, kita boleh Pak Haji. Pak Wono asal tak. Nah, Nanang gede. Mas Pak Haji Nanang di belakang sama dulu Pak Sukardi. Terus nanti Aset, Pak Kardi kalian ibu. Terus tadi Pak Sultan sudah. Lagi lang guri lagi. Lagi ngurusi pasca haji. Nah, terus berikutnya untuk Aset. Nah, sering ya sidik-sidik 90 tahun dulu ini Arofah ini ada tenggaya, jadi ya cerita Aset yang dirusi, hari itu gedung gede, oke, hanya ada keterusannya belum jadi. Kok ini langit di sana, bangun 10 tahun dulu ada jadi, ya, bangun ke sana. Terus Aset dengan Mas Jirakil, ini pun kalian ibu, nah ini antos sama ini tetap rakil, terus nanti jadi balap. Ya, terus Mas Tri Hartanto, Mas Haji Tri Hartanto, sekalian kalian ibu, ya. Pak Haji Mudarmaji, kalian ibu, kita nih jangan lupa, ya. Pak Wono, ya, pendingin senior, hormat dulu, Mbak Wono, saya ini masih ngetui untuk di KBH Arofah. Bapak Ibu, nanti cerita mawon sedikit. Tadi memang sengaja kita setting seperti tadi sudah duduk sedikit tadi supaya panjenengan bisa langsung ketemu dengan teman-teman, sudah bisa ngobrol. Nah, jadi sudah banyak hal yang itu Bapak Ibu Insya Allah sudah dapatkan. Nah, ini nanti saya hanya sedikit saja. Nah, nanti kalau ada kita diskusi mungkin akan menjadi lebih baik. Saya sampaikan. Tapi Arofah dulu sebelum berdiri memang teman-teman di pimpinan daerah Muhammadiyah mereka sudah sering atau sudah biasa membina jamaah haji. Jadi karena memang kita menilai bahwa jamaah haji itu merupakan untuk target dakwah strategis. Nah, sehingga sebelum ada KPH dulu Muhammadiyah pun sudah mengumpulkan atau mentarget calon haji menikah untuk dibimbing, diajari, dan semua yang penting dalam teko diajari itu sudah kita berterima kasih. Perjuangannya di situ. Terus simbah-simbah dulu berpikir
Pak Ketua KPIH pertama dulu, ya, Pak Haji Subianto, Pak asmanipun. Pak Haji Subianto pada saat itu juga Ketua PJM sebelumnya, setelahnya gimana? Setelah itu berpikir bahwa dewe ngajari tok nang kono ketemu jamaah liya bubar. Piye carane petutke gitu. Karena menjaga ibadah itu bagian dari prioritas untuk membimbing haji misalnya begitu. Ada kebijakan KPIH Arafah dulu mulai ada kebijakan KPIH, misalnya Muhammadiyah menikah mendirikan, dan mendirikannya ini yang membedakan mungkin kita dengan yang lain. Kalau teman-teman di NU mungkin dia figur, tapi kalau kita di Muhammadiyah yang kita bangun adalah sistem, dan milik ataupun pemilik dari KPIH ini siapa? Muhammadiyah. Walaupun pada saat itu para kiai Muhammadiyah menikah di Klaten banyak yang jadi figur, tetapi beliau tidak menggunakan itu, tetapi adalah Muhammadiyah. Inilah KPIH Muhammadiyah. Makasih. Terus kemudian, nah ini ketua pertama Pak Haji Subianto, kedua ini almarhum, kedua Pak Haji Anton Suwatang, ya, almarhum, yaitu ketua PDM 3 periode ya. Terus kemudian ketua KPIH berikutnya, nah, Pak Haji Wardiana, ini almarhum, ini ibu ada, ibu mana? Dari mana? Oh iya. Nah yang keempat ini dari almarhum. Ya. Biasanya di Klaten alhamdulillah kami dapat 65% dari setiap calon jamaah Klaten untuk di KPIH Arafah. Ya. Jadi Muhammadiyah oke, betul. Sebenarnya porsi masyarakat Muhammadiyah NU di Klaten ini tidak lebih dari 30%. Jadi masih banyak. Jadi 70% itu yang LIU. Abangan. Jadi itu yang kita sasar. Nah, bagaimana untuk bisa nyasar itu? Dulu ketika pertama kali 2002 mendirikan KPIH Arafah, dia tidak langsung banyak. Tapi alhamdulillah kami di Klaten ini Muhammadiyah dari tingkat kabupaten sampai ranting. Nah, ketika ada jodoh KPIH demikian, itu kami mobilisasi sampai tingkat ranting. Iki Muhammadiyah ada bimbingan kaji, apa yang melu. Nah, gitu. Jadi kita umumkan sampai di ranting, dan teman-teman biasanya kalau masih sedikit itu kan militan gitu, Bapak Ibu. Karena kan kita bisa data, kontennya diri kait. Kita ngomongnya kaji apa, gitu kan. Nah, itu yang kemudian diparani satu persatu. Dan apa yang diajarkan Pak Subianto, Pak Haji Subianto, Pak Janten Soto pada waktu dulu, awake dhewe iki ora Muhammadiyah masyarakat. Nah, kan juga ada suara-suara, wah punya melu Muhammadiyah jadi Muhammadiyah, gitu ya. Nah, kita tidak memuhammadiyahkan, ya, tapi kita hanya membimbing amaliyah ibadah itu sesuai yang diajarkan Rasulullah. Nah, dan jadi pendekatan seperti itu. Akhirnya kami membuat kurikulum, kami juga dulu studi banding, ya. Terus kami dulu kemudian membuat paling berat itu membuat standar, membuat materi. Nah, pada saat itu, nah kita karena terbiasa bekerja tim, tidak kok pengurus Arafah, pengurus KPIH sendiri yang bekerja, tetapi dari pimpinan daerah Muhammadiyah, bagian tasih, tugasi, rampung ke materi kaji, gitu. Wah itu setiap
Sekarang kan Bapak Fadil, kalau dulu Selasa malam. Oh sama ya, malam, oh ya Selasa malam, malam itu ya. Minggu pun menteri jahe kopi kita drip. Wah, dan itu malah ikatan terus. Betulnya yang digelut setiap Selasa malam mengkaji materi. Nah, wis 20 tahun kok ono sing nikoke. Wah, iki kalau materi kono kok beda. Wah. Sing untuk pedoman jauh itu siji. Iya gitu. Artinya apa bahwa kita mengkaji materi itu memang sudah detail. Jadi kalau ada perbedaan yang pengen diskusi di dalam, kalau di luar oleh buku lalu buku. Nah, dan pada saat itu setiap kan kita gelelengnya gini, kita sudah bilang bikin buku dengan pada saat itu betul-betul effort yang besar. Terus padahal yang lain belum memiliki. Liku pundi-pundi Pak Haji Junaidi, liku betul buku. Agar ketemu orang pengen kasih kain, tidak dijual. Itu langsung kasih. Atau pertemuan di wilayah Kabina, ya kasih kita bikin ini supaya ada diskusi-diskusi banyak. Oh iya, siap, sudah kita coba. Oke, kemarin ada orang nasional, kita juga banyak dengan Muhammadiyah yang belum punya materi, belum punya KPH. Saya minta siapa yang ngerjakan suruh beri saya. Langsung saya telepon sekretariat, stok musim tahun ini masih berapa? Karena kan yang untuk tahun ini pada saat itu belum selesai cetak. Nah, terus jadi pas belum produksi. Begitu ada yang hubungi, langsung saya kirim. Mbak, alamatnya kirim. Kita kirimkan semuanya. Kenapa kita ya agar apa yang sudah kita laksanakan atau kita jalan bisa bermanfaat untuk mau bangun diskusi-diskusi di tempat lain. Kita oke, siap. Sudah kita coba ini. Kita tahu yang aku mau. Terkait dengan kalau biaya bimbingan, karena kami atau kita bangun sistem, jadi tadi materi, kemudian yang berikutnya SDM untuk menyiapkan pembimbing itu. Kalau dulu saya masih 2012 ke sana itu saya tidak repot nyiapkan pembimbing. Jadi kalau di Muhammadiyah sama di PCM itu kita coba ada musuh di kecamatan, karena kita tadi prinsipnya Mbak Dibianto itu percuma kau ngajari baru nakono betul ke, aku betul ke, ini caranya. Akhirnya ke PCM itu ada PCM siapa di data sampai 2012 itu berangkat yuk, oke asal rekomendasi PCM dan berangkat itu bukan kita nunjuk bayar dewi gitu. Jadi dari kader sendiri. Cuma setelah di 2012 ke sini antrian panjang, tapi sudah sampai saat ini gimana ya kita advokasi regulasi supaya daftar itu yang bisa KPH rasa antri, tapi kan memang belum bisa. Ya, jadi kita juga mobilisasi kalau untuk 30 tahun gitu, wah kader-kader masih muda ya belum punya cukup sangu untuk mendaftar kan. Sehingga beberapa tahun ini kita dapatnya yang sudah akhir-akhir. Ya seperti itu. Jadi tapi ada apa? Karena kita petakan kebutuhan dalam mendampingi itu macam-macam. Ya kita bedakan antara masalah ibadah dan non ibadah atau umum. Itu ternyata umum justru yang sering mengena, sehingga jenis-jenis seperti Mas Haji Iskandar Panani ini nom-nom ini sudah berangkat, ini siap, nanti sapu jaga. Nah, muda-muda seperti Mas Tri Hartanto gitu sapu jaga. Ini kan Mbak Soleh ini cukup mandito, jadi seperti kalau tahun kemarin Pak Fatpur gini diposisikan sebagai pembimbing itu dalam satu kloter, tugasnya sebagai
pengarah-pengarah, itu tentang kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi yang melayani masalah umum dan sebagainya yang mudah-mudah. Nah, yang mudah-mudah ini kader-kader yang kita tarik, kader-kader yang kita punya, sehingga selain manasik ini untuk peserta, kami juga menyelenggarakan pembekalan SDM untuk para pembimbing. Oke, pembimbing ya, karena nomenklaturnya sekarang kami ganti. Kalau pembimbing nanti konotasinya itu wah berarti nanti tidak tiga PIH semua kan begitu. Jadi ada pembimbing, ada ketua rombongan, ada pendamping, ada relawan. Bedain apa? Bedain gini bayar. Oke. Nah ini tugas yang memang berbeda-beda. Jadi kami sekali setiap minggu sekali mulai. Nah ini tugas Mbah Soleh kali macam gini ya teman-teman yang lain. Moco alibak tak ibaratnya seperti itu. Cici-cici, ayo sepuh-sepuh. Harus nyantokin rata gelap. Ya intinya ngelatih baca, terus kemudian mulai bulan ini kita tambahi seminggu 2 kali, yang 1 kali untuk materi dari manasik. Jadi selain kami melatih jamaah, kami melatih kader. Nah, terus kemudian jadi tata kelola sudah, SDM sudah, cara dari jamaah. Gimana cara dari jamaah? Nah ini mulai dari ranting. Kami KBI Arafah mempunyai perpanjangan tangan melalui PCM namanya perwakilan. Nah, perwakilan ini supaya bergerak, itu kan kita rekrut, kita SK-kan. Oke. Terus kemudian kita ada kebiasaan setahun sekali ada rakor. Rakor kemarin kami ajak ke Bandung. Nah, kalau orang belum kita dunia piknik yang gitu ya. Kalau kami karakter bedanya di sini karena kami mengajak perwakilan dari setiap kecamatan. Ada 2 orang yang ditugaskan dari PCM. Terus kemudian kami menyampaikan tentang KBIH-an. Terus kemudian tugas-tugas nanti di perwakilan itu sebagai apa atau seperti apa. Pulang dari kegiatan tersebut, betul, alhamdulillah seperti tahun kemarin, tiap-tiap perwakilan itu dari 2 orang itu sudah semangat. Untuk pengurus baru, gitu ya. Kebetulan pasien siklus 5 tahunan deh kemarin PDM juga baru, dan pengurus LPHU juga baru, ini perwakilan juga baru untuk pengurus. Untuk pengurus, mudah kami untuk datang gitu, wah mereka sudah senang. Terus kemudian mereka mengundang jamaah-jamaah alumni. Ya. Jadi jamaah alumni tadi yang pasca haji oleh Pak Juliono dikelola, itu ada pertemuan 35 harian atau selapanan. Jadi hitungannya pon wagi kliwon. Sampai sekarang itu anggur pon wagi kliwon itu saya masih luput. Wis tanggal piro. Tapi memang di budaya kita, masyarakat kita itu pasaran seperti itu seneng gitu ya, sama 3 hari. Terus kemudian ada pertemuan satu kloter itu harapannya setahun sekali. Ya. Cuma memang tidak semua pengurus di tingkat kloter itu aktif. Jadi ada yang aktif dan tidak. Terus ada lagi pertemuan tiap seminggu kita undang ya untuk acara KBI Arafah. Biasanya jalan kaki. Jadi untuk siap. Nah, terus karena dari pasca haji inilah kunci mereka itu taut manuk itu untuk ngoceh ke tetangga ke kanan kiri, ketok tular. Ya, karena kalau kamu membawa, ini Muhammadiyah karena ke manasik itu sampai sekarang itu mungkin ya sulit diterima. Tapi
dengan ini, terus belum lagi kalau gini, ada yang meninggal jamaah haji. Ini orang tani rasa kudu tani mati ya. Walau badangan dicuri gitu ya. Haji gitu, pengurus yang di rumah itu, ini udah jamaah haji yang di pada saat berangkat ada yang meninggal, pengurus yang di rumah ngurusi yang di rumah, mengkomunikasikan. Terus kami juga kemarin ada pertemuan Zoom, memfasilitasi Zoom yang di rumah, kami pengurus terus yang di Mekah. Lah, itu bagi masyarakat ceritanya itu sudah luar biasa. Belum lagi kalau sudah kita pelayanan umum, nyurung ke kursi roda, terus nanti ngumbah ke pakaian jamaah gitu, wah ceritanya sampai rumah sudah luar biasa. Nah, sehingga kebanyakan dari masyarakat itu selain yang sudah memang terbranding atau tertolak, apa itu KPI Arafah, itu mereka salah satu yang dicari, yang Arafah ini diurusi. Nah, sehingga sering juga ambil ke Arafah, titip bapak kurang gini. Nah, kenapa kok dititip ke, kenapa betul di pos kemawon? Ini lebih titip, ini untuk pun. Titip kok tidak nanti itu uang buat zaman Vietnam titip ke, dan karuane kan ngatain. Nah, itu sudah tua, dada sakit, terus mangkat dewi, wah, pusing. Saya ngurusi dari tahun-tahun dulu ngoten terus, giliran gitu-gitu. Nah, waktu yang tinggal so pilih-pilih, kira-kira kita belum bayar, itu dewi dulu lagi apa aja betul. Wah, sekarang apa itu kalau saya terima kasih regulasi kesehatan agak ketat. Jadi tele-tele ngono kan untuk mangkat. Kalau bisa tele-tele, masa Muhammadiyah nolak jamaah ada. Ya kita sebenarnya juga bekah beku. Jadi dulu ketua yang dulu baju biasa, baju jatuh. Salah betul lah. Jadi apa? Jangan pilih dicoret. Dipateni sih. Kita kucing-kucingannya kan gitu. Di sekretariat itu kita buat aneh kayak kita ngomong kan diurusi kan gitu. Akhirnya kan kita pemetaannya begitu. Terus akhirnya kan udah muncul ide kalau proses dan seperti itu gimana. Nah ini kan bicara pembimbing atau ketua rombongan dewe tele-tele nanti. Nah kita ngelompokkan regu rombongan supaya ini, nah nanti bagian ubuk-ubuk gitu, bagian yang ngomong nanti kan Pak Anton, Pak Bianto gitu. Jangan lupa nanti akan dilayani gitu ya. Terus ayo ngomong jaluk diladeni tok. Ayo ketua rombongannya malu-malu, ketua rombongan diatur sehingga ada kebersamaan di situ. Yang luar biasa menurut saya dalam kita membangun kebersamaan di regu dan rombongan, sehingga itu mengakar betul sampai undur pasca haji itu masih loyal di Arafah. Sekarang itu di tantangan. Lalu pun mangkat tekan dono hujan. Ini koncoku sak rombongan. Loro dicipuk uncal kita ngoten dhuwure. Dan itu atau misalnya urung mangkat di tengah mah. Aku njaluk papat juga kayak iki kosong. Tapi ya nggak apa-apa, ini dinamika. Artinya kalau yang pengen poin saya sampaikan Bapak Ibu, dalam mengelola jamaah ini permasalahan saya yakin di setiap tempat, di setiap LPIH ada. Artinya apa yang ada di kami di Klaten tentunya tidak bisa di copy paste langsung di tempat panjenengan dicoba, tetapi silakan ambil yang sesuai. Silakan ambil yang poin-poin yang kira-kira menjadi nilai lebih untuk bisa diangkat di panjenengan. Saya yakin kalau dengan militansi justru akan lebih kuat ikatannya. Itu
gambaran umum yang bisa saya sampaikan mulai dari tata kelola, SDM, sama jamaah. Kalau ada tanya jawab, monggo Bang Duduk silakan. Saya pernah mendampingi jamaah Klaten, ya itu bahasanya beda, itu akhirnya jadi salah paham. Kalau di saya di Jawa Timur seperti bapak ini namanya semujun, kalau di sini apa namanya? Selonjor. Nah, ibu semujun itu dia nggak tahu, akhirnya bingung dia. Semujun ya. Ya jadi kalau bahasa Indonesia kan nanti enak. Jadi bapak-bapak sekalian, alhamdulillah sudah dijelaskan dan banyak ilmu yang kita insya Allah akan terapkan. Tadi yang mungkin bisa saya garis bawahi, yang pertama adalah pengelolaan perwakilan ya, yang kita masih belum ada di KPIH Badan Usaha. Jadi perwakilan sampai ranting-ranting itu mungkin bisa nanti diterapkan di Jombang. Kemudian yang kedua, ini yang paling belum kita lakukan juga adalah pengelolaan pasca haji. Kemarin waktu Abu Jailani sudah masih besar, masih ada, saya waktu pertama kali rapat pengurusan itu menyampaikan bahwa ini harus ada bagian yang ngurusi pasca alumni haji. Katanya waktu itu tidak usah, nanti diserahkan ke masing-masing cabang. Ya. Tapi ternyata di sini memang harus ada bagian yang mengelola pasca haji. Pertanyaannya, mungkin yang perlu saya ingin sampaikan dan diskusikan adalah pengelolaan pelayanan di Saudi. Ini mungkin struktur atau petugas-petugasnya berapa jumlah dan tupoksinya. Yang pertama. Yang kedua, untuk perwakilan ini, mereka ini mohon maaf ketika dapat jamaah itu dapat fee atau tidak. Karena mereka kan sudah berjalan mencari jamaah. Nah, ini dikasih imbalan atau tidak. Kemudian sejauh mana perwakilan ini mengelola jamaahnya, apakah sampai selesai pulang haji atau hanya cukup mengantarkan mendaftarkan, habis itu tidak ada pengelolaan yang lainnya. Jadi, mungkin itu aja dan nanti bisa disambung dengan teman-teman yang lain. Untuk di perwakilan, jadi untuk perwakilan itu memang kita tidak ada fee. Memang kita memberikan kontribusi untuk operasional bersama itu 50.000. Jadi kalau dalam pengelolaan KPIH ini memang tidak ada untuk perorangan ya, tetapi untuk kelembagaan. Kemudian apa tadi? 50.000 per jamaah. Untuk operasional. Dan apa yang dilakukan di perwakilan itu nanti ya kunjungan mulai dari sosialisasi, ya, terus kemudian kalau pengelolaan pasca hajinya tadi begini ceritanya. Ya kalau ada perombongan, nah, ya saja semakin banyak itu biasa kendala mesti ada ya, itu perkembangannya. Salah satunya adalah menunjuk kita kekurangan sopir. Akhirnya sebetulnya yang membina rombongan. Nah, katanya beberapa daerah itu sudah ya dalam satu kecamatan dia dikelola oleh ya. Nah, sehingga dari kecamatan itu ada yang dua jalan, ada pengajian yang dari tingkat PTM untuk alumni KPIH Eropa, ada yang alumni rombongan. Kemudian ini salah satunya perwakilan itu nanti yang akan kita kasih data, oh ini dalam tahun haji tahun ini. Nah mereka nanti akan betul-betul mencari. Yang ada biasanya, ya untungnya juga di Klaten itu bukan termasuk urban ya, jadi
memang ada juga, ada namanya, ada alamatnya, tapi orangnya tidak ada. Jadi, ternyata dia keluarganya yang di situ. Tapi di daerah yang lain, di kota-kota, banyak yang seperti itu. Kita orangnya tidak ada, tapi ada alamat. Jadi di Klaten memang ada, tapi tidak banyak. Nah itu teman-teman yang di cabang itu, sampai ranting, data marani, terus kita mau mudah. Kalau daftar itu, setiap ranting sudah punya formnya, jadi sekalian silaturahim bawakan form, terus kemudian diisikan, terus kemudian kalau mau daftar sekalian bayar, jadi menerima pembayaran di situ. Nah, bahkan yang di perwakilan ini pun sama belum bayari sih. Natangi datari kurik, datanya dikirim sih kan gitu. Nah, karena ada ini belum tentu tahun ini berangkat gitu, tapi belum ya sehingga memudahkan seperti batasi seperti itu. Nah kami memudahkan itu. Nah itu pembayaran itu sebenarnya juga masalah, karena masyarakat kita bagian ruang desa itu kan ya lomtinampan bayar langsung gitu ya, transport langsung dan itu. Yang penting kita ada formnya, ada datanya saja dulu untuk mengikat itu ya. Terus masa pembayaran nanti kalau sudah mulai dilihat, bahkan besok budal baru bayar ada juga. Ya. Jadi pokoknya semangatnya yang penting kelompok di KPI Eropa. Gitu Mas Jadi. Ada yang belum jawab tadi? Yang di tanah suci. Ya. Kalau haji itu cenderung kita kan apa itu hanya ikut untuk kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan kita ya satu rombongan juga satu haram. Satu pendamping kita, tugasnya mendampingi jamaah, terus kemudian baik masalah ibadah maupun umum. Terus kegiatan di sana ya kita terbatas mobilisasi di pengelolaan di rombongan-rombongan saja. Jadi, terus kemudian ada beberapa pengelolaan, misalnya kalau di sana itu ya seperti biasa mengisi waktu. Itu ada kegiatan-kegiatan dia. Tapi kalau haji memang kita ya 95% mengikuti program pemerintah. Dan yang kita siapkan hanya satu pendamping di setiap rombongan. Nah ini yang tadi jamatul caranya nyiapin pendamping piye kan gitu. Kalau daftar ke tidak mampu. Kalau kita memang nyampaikannya ya vulgar gitu. Apa kan bayarin, nggak mampu, yang gue belum itu, karena nggak tahu bayar diri, gitu. Nah, sekarang tadi itu jadi jamaah yang berangkat ini, Udah persiapan. oh, pengurus KPI ya. Jadi gini, kalau yang apa itu pemimpin kita yang utama dulu ya, yang utama itu memang kita ada dari pengurus ini tahun ini memvoting nanti di A, di B. Tapi kan paling hanya beli satu atau dua. Nah, yang lain adalah nanti dari kader di tingkat cabang, dari cabang-cabang merekomendasikan siapa. Ya. Terus kemudian itu tadi yang utama. Nah, ketika membelakang tetap pasti ada kekurangan. Nah, itu dari mana? Kita mencari kader Muhammadiyah yang jadi jamaah. Nah, itu yang kemudian kita ajari, kita drill, ya, terus nanti kita masukkan tim begitu. Yang fungsinya kita mulai tahun kemarin sudah kita bedakan di setiap kloter itu, dalam satu kloter cukup satu pembimbing. Nah, artinya pembimbing nanti ada definisinya. Terus kemudian di setiap rombongan harus ada haram ataupun pendamping. Ataupun kalau enggak nutup relawan. Artinya nanti ada yang ngelola, kepanjangan tangan dari kita. Yang membedakan nanti tugasnya, tanggung jawabnya, sama hak-haknya. Kalau pembimbing kan full, nanti dari KPI Eropa itu kita ganti untuk ONH-nya. Tapi tidak ada tambahan yang lain. Tamu pun ya sudah memberi, iya.
Katen. Maksudnya pendampingnya itu daftar langsung sekarang atau 10 tahun yang lalu? Ya, kayaknya tadi ceritanya kalau yang di 2012 itu kan masih bisa langsung daftar. Kalau yang setelah itu tadi mobilisasi untuk langsung daftar itu tadi. Jadi daftarnya sudah dari dulu. Nah, kalau yang sekarang dan lagi kan bisa kebijakan yang bisa daftar tahun ini. Ya, cuman biayanya full tanpa subsidi, jadi 95 juta. Di kemarin kalau di Klaten ada satu jatah untuk Muhammadiyah itu dari APBD. Sebelumnya juga dapat itu ya kita berangkatkan. Nah, itu juga kita titipi untuk jamaah kita. Oke, jadi ini kita untuk pendamping di rombongan ini mobilisasi potensi yang ada dari APBD. Oke, dari APBD kemarin memang dibayari APBD, yang kita bayari dulu. Jadi bayari dulu, setelah pencairan dikembalikan. Terus ada yang sudah daftar 10-15 tahun yang lalu hasil mobilisasi. Kalau yang untuk kita bayar sendiri pendaftaran ini sampai saat ini kita belum, sudah tetap hasil Muhammadiyah masih cukup. Pasca haji yang penting terakhir itu haji, terus nanti ya sebenarnya yang utama juga kita arahan supaya amalia hariannya itu ya seperti yang saya tunjukkan. Karena memang dakwah strategis kita di situ. Tapi minimum yang pasca haji dikelola rombongan itu sebagian masuk di pengajian-pengajian Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Nah itu yang materi-materi untuk ibadah itu di situ. Terus kalau di Klaten kami pasti ada setiap 2 minggu sekali untuk kajian menyeluruhnya. Nah ini Pak Fatur ini yang tadi disebut untuk jamaahnya per takjil itu 6.000-an ya, 6.000-an. Ribuan ya. Cara merekrut jamaah di Jombang itu agak kesulitan Pak, karena mayoritas seakan-akan kalau itu betul tapi kurang sempurna gitu. Nah di KBU Arafah sini ini punya Muhammadiyah tapi banyak orang di luar Muhammadiyah itu bergabung. Bagaimana trik dan cara atau jurusnya itu yang ampuh biar masuk itu Pak. Terima kasih. Menanggapi cara perekrutan jamaah ke daerah-daerah, mengenai tadi ketaktual dulu satu. Yang kedua, buku panduan doa itu ternyata doa kita itu singkat-singkat, gampang ditiroke, gampang di apa-apa. Ya dari sana itu doanya panjang-panjang, angel-angel. Akhirnya diantaranya itu doa-doa itu. Jadi doa-doa kita itu pendek-pendek, tapi betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi. Itu. Yang ketiga, dari dua cabang cabang Arafah yang BCM ditunjuk 2 orang itu sebagai koordinator yang ketuaan atau ngetok pintu. Siapa yang akan berangkat haji didatangi. Ini yang efektif dari Pak itu Pak Abdurrahman ini, Pak Prato itu setiap orang didatangi. Entah itu orang NU atau Muhammadiyah didatangi. Diajak. Jadi nanti pada saat sosialisasi yang pertama semua jamaah diundang. Entah itu NU, AGI, semua diundang. Dan ini memberikan gambaran yang pertama itu tentang diam ya, di Arafah, oke kandang itu ya. Akhirnya seperti itu. Lanjut dilanjutkan Pak Habib. Tidak mudah untuk mencontoh, tapi paling tidak
menurut saya kesuksesan Arafah ini banyak pendukungnya. Di antaranya adalah warga Klaten, itu tidak seperti di Jombang ya. Nah, orang melu NU kurang sah hajinya, itu kami seingat saya jamaah tidak ada kesan seperti itu. Ya, jadi itu juga keuntungan kami. Kemudian ada yang lewat lesan, setiap pulang haji ada yang tile, ada yang datang, itu ditandani, itu namanya ketok tular. Kemudian kami setiap pembimbing, setiap bis satu pembimbing, itu bagi yang sakit itu harus didorong. Yang dorong ya karom pembimbing, tidak bayar sama sekali. Kalau yang sakit banyak, pembimbingnya hanya satu, kita minta karu-karu ikut dorong. Itu sangat mujarab, advertensi iklan lewat itu. Karena di NU itu harus bayar. Yang nyurung itu ya tidak ide. Kami melarang karam-karam untuk menerima imbalan uang dari jamaah. Itu juga poin penting. Dan juga diantaranya tadi kami punya pengajian majelis tarjih setiap bulan 2 kali. Setiap dua Jumat dia datang, terakhir di Prambanan itu snacknya 8.000. Sekali pengajian habis Jumatan sampai asar itu kami dapat kemarin infaknya 28 juta. Dan jamaah pulang dari pengajian itu membawa makalah. Makalah itu kami yang buat dari majelis tarjih. Sudah 30 tahun dan sudah kita bukukan makalah-makalah itu. Nggak lama kita bukukan. Ini semuanya kajian. Dan itu juga sangat membantu untuk kesuksesan jemaah haji karena berdekatan itu antara tarjih dan KPH. Untuk sederhananya tadi itu hanya pendek. Nah, kalau yang lain-lain nanti kan tinggal kembangannya saja. Ya, gitu ya. Hanya pendek. Malah itu dari Muhammadiyah. Itu kami sudah punya satu kabupaten rapat, sudah bersatu faktor dan mengubah perwakilan sabar. Itu yang kemudian nanti cabang terus berdiri. Masing-masing cabang kami berikan tahun jamaahnya, dan kemudian kami serahkan kepada mereka. Datangi alamat itu. Kemudian nanti yang mendatangi teman-teman yang ada di cabang. Kecuali itu yang paling penting tadi endingnya adalah bagaimana cerita orang-orang yang baru saja mundur dari melaksanakan ibadah haji yang diberikan pelayanan di KBIH Arafah. Itu yang paling penting, itu modal utama. Jadi mereka bercerita bagaimana pelayanan KBIH Arafah, mas bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Bakut tentang ini. Orang-orang yang risti, sakit, ketika tidak bisa melaksanakan aktivitas di sana, ternyata aktivitas itu dilaksanakan diguyur oleh teman-teman relawan-relawan masing-masing rombongan. Kalau rombongan habis, biasanya relanya diambil dari rombongan yang lain. Seperti mentawafkan, jadi mendorong untuk tawaf sa'i kayak gitu, dan itu diberikan pelayanan oleh teman-teman. Sehingga orang-orang begitu kundur cerita kepada orang lain, terutama kepada talon. Itu makanya seneng melu Arafah ki duwe era ewang akeh, semuanya gampang, dorong juga tidak bayar kayak gitu. Itu yang itu. Kemudian untuk pasca haji memang selalu melaksanakan kegiatan itu. Jadi kami punya namanya paguyuban kloter gitu, dan kemudian paguyuban rombongan. Paguyuban kloter itu semua kloter itu, kemudian paguyuban rombongan diserahkan pada masing-masing rombongan. Ini untuk pengelolaan pasca haji, dan masing-masing melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Jadi paguyuban kloter ada ketuanya, paguyuban rombongan juga ada ketuanya masing-masing. Dan di rombongan karena kami menyertakan teman-teman pembimbing karom atau pembantu karom, koordinasinya dengan kami yang ada di pengurus. Sehingga kami bisa kontrol mana yang masih aktif, mana yang perlu ada pembinaan. Dan setiap saat kami juga selalu mengadakan pemantauan, tanya pada teman-teman. Terutama yang ada di wilayah kebetulan, alhamdulillah ini dari 21 teman yang ada di pengurus harian itu, hampir di masing-masing kecamatan ada. Dia sebagai perwakilan dari kami. Jadi itu Ustadz Oji, jadi kami melaksanakan seperti itu. Dan satu lagi yang barangkali nanti perlu disampaikan, agar kelihatan bahwa KBIH kita itu adalah milik bukan hanya Muhammadiyah saja, dan kami melaksanakan kegiatan sosialisasi pertama yang kami undang seluruh calon jamaah itu
kami selalu melaksanakan di pendopo kabupaten. Gitu. Itu nilai plusnya. Sehingga orang menganggap itu wah Muhammadiyah yang di kabupaten itu memang milik semua. Gitu. Sehingga kami selalu sampaikan, jangan usah khawatir ikut KBH Arafah yang milik Muhammadiyah, karena panjenengan nanti tidak akan dijadikan orang Muhammadiyah, hanya akan diajak beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Biasanya yang kami lakukan seperti itu. Tapi yang perlu dijadikan model adalah jamaah. Anda kalau KBIH itu pelayanannya baik, orang-orang kunjung bercerita tentang kebaikan gitu. Gitu. Jadi barangkali ini pengalaman saya tahun 2024 kemarin itu dari Bu Ali itu sudah menata dipasang-pasangkan yang sesuai itu. Nah, kami berangkat dari Jombang itu waktu itu sudah punya niatan, saya punya 4 kurang rezeki, Pak. Nah, cuman waktu sudah niat nanti saya di sana akan mendorong dan lain sebagainya. Itu memang dari Abah Jelani itu walaupun taruh bisa untuk melakukan itu. Dan itu alhamdulillah saya lakukan cuma pada saat umroh. Tapi yang pertama itu pada saat sa'i aja yang dibayarkan itu. Tuh, karena dari keluarganya itu nanti biar tidak terlalu merepotkan. Begitu haji mau saya dorong pas itu pas di Mina itu dalam Jamarot itu ternyata mau berangkat haji itu orangnya meninggal, sehingga ya kami juga bersyukurnya tidak mendorong terlalu jauh. Tapi mohon maaf, sebelumnya ini juga di kamarnya itu dari 5, 2 yang istri itu, yang 3 itu tidak bisa tidur. Seandainya itu sampai terjadi terus tidak meninggal, berarti yang 3 ini juga rawan untuk bisa melaksanakan di Arafah atau tidak, karena tidak bisa tidur, terganggu itu. Jadi saya di KBIH itu juga bagian dari perekrutan jamaah karena baru kemarin dipilih itu. Jadi saya punya strategi itu seperti kita mencari murid, promosi. Kali ini promosi itu. Tapi yang sebelumnya oleh PJM sudah disampaikan, PJM harus bisa mensosialisasi, cuma pada prakteknya belum bisa maksimal. Dan di sana Pak, dari KBIH lain itu 1 orang itu bisa mencapai 1 juta. Jadi boleh wong siji itu bonusnya itu bisa 1 juta. Nah saingannya itu berat gitu. Nah, berat saingannya. Tapi kami kadang-kadang juga menyesal warga Muhammadiyah di Jaya juga gelem. Golek kanggo milihani, alasannya Pak akeh kancane. Nah seperti itu. Loh, sama enggak boleh sinah ya. Nggak sinah ya dipelajari dulu. Ternyata Pak di sana waktu di Mekah, di Madinah juga lain. Katut Pak yang kita akomodir dengan baik itu aja masih kudu mingkling apa mana sih diculno. Nah itu, ini pengalaman. Jadi kalau di sini di sana itu dari KBIH Arafah itu di sana itu ada pendampingan itu tepat biar ibadahnya itu sunnah. Demikian. Terkait dengan biaya yang dipungut untuk jamaah itu berapa, meliputi apa saja gitu. Maaf, kebetulan kami dibagi juga sama dengan Ustaz Fauzi sebagai wakil ketua, dan ini sudah sangat lama di sana, jadi tahu karakter. Betul kata Mas Fadli, karakter Jombang beda. Saya sudah mencoba suatu contoh dari ranting saya sendiri. Dari ranting saya sendiri itu saya mencoba untuk merekrut orang-orang yang bukan Muhammadiyah maksudnya. Setiap bulan, setiap tahun dalam waktu berkorban itu kami bagi rata. Bahkan lebih banyak yang bukan warga kami. Tiap tahun. Kebetulan kami biasa berkecimpung di pemerintahan yang sering mendapatkan bantuan.
Kemudian ada fasilitas kacamata juga kami berikan. Ada fasilitas beras kami berikan. Sudah istilah orang Jawa itu dicucu. Tapi mau pemberiannya nggak mau pada kami itu gimana itu? Kalau orang Jombang itu begitu Pak. Itu rata-rata. Jadi masalah begitu kami sudah menjalankan. Kebetulan kami dekat dengan pemerintah yang sering dapat bantuan itu. Sudah saya salurkan, bukan bahkan menolak kalau warga saya itu menolak kalau yang punya diberi. Saya salurkan kemana? Tapi ya baik dengan saya. Tapi kalau haji, terus gak sanggup melok sampai ada gitu sampai gitunya. Jadi kultur atau karakter itu sulit Pak. Mungkin ya kami tetap bermimpi besar ya. Itu hanya saya sampaikan. Beda sekali dengan yang Bapak ceritakan di sini itu. Seperti contoh yang demikian kita mulai tahun kemarin sudah menjalankan. Di sana ada mutawif yang menggandeng di sana. Jadi kalau kita sudah melakukan seperti itu, kira-kira mungkin ada semacam petunjuk lagi apa ya kira-kira yang harus kami lakukan. Kemudian tadi kami berbisik dengan ibu untuk biaya. Memang Pak, di sana ada yang besar sekali itu biasanya biayanya sudah diminimkan dengan cara pendaftaran. Saya kan sama ya di sini ada pertemuan antar pengurus KBA sama. Ya sama. Kebetulan saya yang bertugas di sana. Jadi teman-teman saya adalah teman-teman dari golongan mereka. Ternyata triknya begini contoh. Untuk pendaftaran itu murah. Ya, murah. Misalnya cuma mengambil 1,5 juta. Sudah ya, kelihatan murah. Cara mengambilnya adalah dari jamaah di jalan. Maksudnya di jalan begini. Nanti di sana ada trik misalnya. Nanti kalau kita berdoa di situ itu sangat manjur. Maka caranya kita harus urunan. Kalau dipikir nanti jumlahnya juga banyak Pak. Tapi mereka tidak masih enjoy saja seperti itu. Itulah yang terjadi Jombang. Jadi kalau Bapak misalnya cara apa ya supaya kita bisa menaklukkan seperti itu. Yang kedua, untuk doa, apa jalan itu sudah menyebar. Doanya sangat pendek. Tapi dikasih saja nggak mau. Dikasih tak udah nggak mau. Pilih yang panjang. Karena yang panjang nanti akan hadiahnya lebih banyak dari Allah. Sedikit ini ilustrasi yang bisa saya sampaikan. Bisa. Ya ini namanya diskusi ya. Jadi kan memang kita mencari suatu cara agar tujuan kita tercapai. Saya kira kalau pandangan saya begini. Ibaratnya dalam pemetaan itu kita sudah tahu mission, sudah tahu kekuatan lawan dan yang begitu. Kita anggap aja begitu. Terus kemudian kalau Panglima Jenderal Sudirman ini kan sedang melawan dengan hal yang besar, dia harus gerilya. Artinya apa? Dia juga sama dakwah Rasulullah kan begitu. Ketika belum kuat kan sudah gerilya. Nah itu mungkin salah satu yang bisa dipakai. Artinya bahwa goalsnya, tujuannya memang tidak langsung pasti dapat jamaahnya, kan tetapi mulai dikenal, mulai apa itu ada bantuan tadi saya setuju. Masih jalan dulu aja, karena dakwahnya kan juga demikian. Tidak harus membuat orang mau bekerja seperti yang kita ajak, tetapi kita menjadi bagian yang bisa memberi. Nah, terus kemudian poin-poin strategik di Jombang ini nanti yang harus selalu diupdate. Militansi ini yang membuat mata panah kan menjadi tajam. Ya. Jadi saya yakin hal yang belum tercapai, hal yang belum sesuai yang diharapkan itu adalah amunisi Bapak Ibu semua untuk semakin keras, untuk semakin tajam bagaimana berusaha. Itu tadi karena tantangannya memang beda dan strategi marketing jamaah kalau dalam tataran ini menurut saya tidak semata-mata karena masalah murah ataupun larang enggak, tetapi kita belum dapat value-nya.
Ya, kita belum dapat apa itu nilai yang ada di kita di Muhammadiyah. Bagaimana ya sederhana itu tadi manusia ngokeh kan gitu. Karena saat ini pun kami diuntungkannya begitu karena jamaah kami yang banyak, yang lain-lain itu, yang elu-elu itu juga banyak. Nah, ini tahapan penting penjaringan di Jombang adalah menjadi mata panah tadi yang harus tetap keras dan tajam. Jadi itu. Dia aja sekitar 3 juta sekarang. Jadi, baru naik tahun ini, sebelumnya 2,5. Ya, sudah sampai dan sebagainya belum mas. Haji belum ya? Oh enggak, kalau haji itu kan bukan ibadah. Biaya manasik. 15 kali pertemuan, 3 kali praktek haji dan umrah kami. Biayai dari jamaah sendiri. Nah, artinya kalau sudah ada trust itu nanti jadi setelah manasik 15 kali. 15 kali. Yeah. Terus kemudian 3 kali praktek. Yeah. Nah setelah itu nanti pokoknya kita menjaga ritme jamaah itu setiap seminggu sekali, maksimum 2 minggu sekali, jangan sampai tidak ada pertemuan. Nah supaya tidak membebani di kita, pertemuannya saya digilir ke rumah-rumah. Itu kan kami bagi rombongan. Ya, setelah selesai, iya. Ya mandiri. Kami serahkan. Kalau kan belum ada regu rombongan, kita susun seolah-olah regu rombongan yang kita dekatkan per wilayahnya masing-masing. Biaya mandiri. Ya, biayanya kan hanya, jadi kalau menempati rumah jamaah itu ditempati, maksudnya ya megani gitu aja. Biayanya kan cuma itu aja. Biaya perasaan. Hanya 15 kali. Sekali praktek. Sekali praktek. Ya. Ini kan masih ada longgar waktu Ya. sampai hari. Hanya kita berangkat 3 pagi, nanti tiap rombongan nanti kita datangi dia. Iya. Betul. Jadi kalau ditanya bimbingannya berapa kali, tak jebulnya nanti mantap. Iya ada Tapi tetap kami memantau dan jaga menjalankan. Tapi dari kita itu fasilitasnya itu ada berapa itu Pak? Iya, fasilitasnya kita kain rompi, sajadah, buku manasik, gini-gini nanti pada bisa kesani lagi ya. Pendampingan kesehatan itu Pendampingan kesehatan konseling, terus kemudian setiap ada kegiatan, itu ada petugas kesehatannya sampai, terutama pada saat praktek. Kalau yang manasik kelas enggak, yang praktek, yang praktek. Pendampingan kesehatan lebih pada konseling kalau ada problem-problem kesehatan. Pertanyaan problem kesehatan itu munculnya nanti setelah mau mendekati berangkat biasanya. Kalau yang awal-awal gini-gini di teori nggak ada. Iya, Monggo. untuk materi, inti materi haji, apakah ada materi yang lain? Tapi ini Pak, terus terang, di beberapa jemaah saudara kita, Ada beberapa program tentang masalah umroh berkali-kali. Ini yang kayak menjadikan daya tarik bagi mereka, betul Pak? Jadi setelah haji selesai, mereka yang ada di sebelah kita itu banyak melakukan umroh berkali-kali. Dalam 1 hari kan ada sampai 2 kali. Nah, itu bukan hanya Jombang, di daerah lain jelas betul. Nah, saya juga dulu ketika satu rombongan dengan Sidoarjo, seperti itu Pak. Kebetulan yang dari Sidoarjo itu ketua KPU Sidoarjo. Jadi mereka jamaahnya diajak umroh berkali-kali. Ini yang membedakan antara kita dengan mereka. Jadi saya tanyakan itu masalah selain materi haji itu, materi apa saja yang diberikan kepada jamaah. Terima kasih. Materi sudah kita siapkan, itu ada visa haji. Nah, ini ada ibadah praktis. Jadi kalau ikut di KPI Arafah ini diajari ibadah harian, ya
ibadah harian ini jadi mangti ini selain tadi yang haji dan juga doa zikir. Nah, memang tantangan kita adalah ya kita mengajak ibadah sesuai dengan tuntunan. Nah, kan ini ibaratnya kalau kita buat level kan level yang paling tinggi, ya. Memang perbedaannya di situ. Maka kalau yang gitu-gitu, kalau memang apa itu yang kalau sudah di level itu kita namanya belum ada kesadaran, ya kita tidak usah ngelawan di situ. Kalau kita menggunakan isu itu karena memang masyarakatnya termakannya begitu. Cuman kan justru kita itu pengen ngajari yang bukan gitu. Kalau kita langsung head to head-nya itu beda di sisi yang kita tonjolkan, kita malah disingkiri. Lalu kalau kaitan muamalah kita yang baik-baik, jalan itu nanti baru masuk. Kalau yang sudah sadar baru masuk di ibadahnya. Sampai kan kita belum ketemu value-nya. Value kita untuk menjual sehingga mereka tertarik. Ya. Jadi kemarin ada rebutan di kita apa ini value yang bisa menarik calon jemaah. Ya, kebetulan kami ini posisinya tepatnya dekat dengan rumah sakit Muhammadiyah. Kita inginnya value kita adalah bagaimana agar menjaga kesehatan. Karena dengan kesehatan itu kan saling berkaitan. Dan kebetulan jenengan kan dokter, ya. Apakah hal itu bisa menjadi daya tarik sehingga jamaah dan jenengan kan pikirin nanti pendampingan pada saat kesehatan nanti pas praktek, sementara pas manasik mingguan tidak perlu. Apakah kita ingin menarik itu? Apakah misalnya setiap manasik kita memeriksa kesehatan dengan bekerja sama dengan rumah sakit yang kebetulan tempatnya berdampingan itu, apakah suatu hal yang value yang bisa kita kembangkan? Ya, materi pertanyaan bagus. Ini memang tidak saya keluarkan tadi. Saya mau cerita tadi, kita ceritakan nanti enggak apa ibaratnya gue nutupi mah sekasar. Nah, memang tidak semuanya berarti dokter atau kesehatan kan ada. Tapi itu dari awal KPIH Muhammadiyah, KPIH Arafah ini didirikan adalah setiap berangkat masih ada dokter. Tuh. Dan ya salah satu yang digembarkan di situ. Jadi kalau dia dekat dengan rumah sakit dan rumah sakit bisa kolaborasi. Minimal kalau ya gini, syukur-syukur ada dokter yang nanti bisa ikut mendampingi di sana. Nah, atau kalau enggak ya yang sama di sini dilibatkan. Wah, kita ada dokternya begitu. Karena apa dulu mulai yang pertama dulu PDA Dr. Abdillah, sekarang dari Aceh. Beliau bahkan seorang klinisi spesialis oksi. Dulu ya biasa itu bahkan asing PDM dulu yang mendirikan KPIH Arafah itu bawa jamaah beliau di depan terus, dan kebetulan dokter dari Arafah itu leadershipnya bagus. Terus kemudian mulai manasik itu ya salah satunya juga kegiatan di luar. Selain kegiatan kita manasik, terus nanti keluar masalah ke nganten, bunga ke nganten, itu kan sudah nanti setiap bulan. Nah, cuman kan kalau di sana mungkin kan nanti figur-figur kiainya. Itu kita punya rumah sakit Muhammadiyah. Siapa tahu kalau bisa diajak kolaborasi untuk bisa bantu. Paling enggak arah kebijakan pengurus misalnya nanti ada porsi tenaga kesehatan dari Muhammadiyah, tidak harus membayari. Kalau di kami kan tidak ada membayari, jadi kita hanya mobilisasi saja supaya mau. Dan setiap praktek itu armada Muhammadiyah kita keluarkan semua. Dan ada foto ini sudah kecian. Kira kalau ini simulasi haji itu di seluruh wilayah Klaten ini. Sehari dari pagi sampai sore
kita bawa 20 bis, 10 ambulan, terus kendaraan-kendaraan ini semua masuk ke desa-desa. Order ini kemarin yang terakhir ini. yang terakhir kemarin. Salah satu bentuk siar kami begitu. Nanti kalau kamu mau cerita malah sulit diimplementasikan. Tapi salah satu kita posnya di situ. Okay. Di Lamongan kemarin tadi di Jakarta ada sak kamar dengan Lamongan. Mereka biasanya dari rumah sakit mau membuka untuk kegiatan KPH-nya. KPH-nya ceritanya KPH memacam milih rumah sakit Muhammadiyah gitu misalnya. Oke. Gitu ya. 60 orang. So, positif dilihat masyarakat yang makin makin diketawakan. Mungkin hal yang lain yang bisa kita tiru diantaranya adalah pasca hajinya, penanganan pasca haji. Nah, mungkin di sini ada resep khusus sehingga pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh setiap rombongan, setiap kloter itu bisa langgeng, dan orang-orang yang ada di dalam rombongan atau kloter itu merasa memiliki dengan KTIHU, dan ketika ada orang lain yang mau berhaji itu bisa direkomendasikan ke kita. Apa yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan? Ditugasi untuk membantu anggota, sudah programnya cukup banyak. Namun di antara yang paling mendasar adalah untuk mengintensifkan pertemuan rombongan haji. Namun itu harus dimulai dari rombongan karong dulu. Jadi per kloter itu kan ada rombongan-rombongan, kemudian dari karung-karung itu pun juga ada perkumpulan. Ini sudah dikuatkan, ini Pak Ketuanya, Pak Bagi ini sudah terbentuk kita untuk kloter tahun di 2022 dan 2023. Ini sudah rutin alhamdulillah berjalan dengan programnya yang cukup banyak juga. Kemudian dari ini kemudian meneruskan untuk bisa ditindaklanjuti pertemuan rombongan secara intensif. Ini sudah berjalan, walaupun dalam pertemuan rombongan itu diserahkan pada rombongan masing-masing. Penguatan daripada untuk menjaga kemaburannya, ini memang terserah pada karomnya. Entah karomnya nanti kalau mampu dia untuk bisa memberikan materi untuk pembekalan, ya terus karom itu. Namun ini hak penuhnya pada karom, terserah. Ada yang mengambil dari BBM, mungkin atau bergantian. Kemudian satu data yang luar biasa saya catat, itu ada karom di 2004 Pak. Pak Hartoyo, itu 2024, jamaahnya tinggal 4 saja di ini. Terus tinggal 4 Pak, tetap dibekali terus. Artinya karom itu bertanggung jawab kepada anggotanya, didampingi pendampingannya sampai di sisian mungkin yang dipanggil Allah. Terus karomnya terus Pak, ini yang luar biasa perlu catat, dan ini memotivasi pada diri saya sendiri. Baik di 2014 yang dulu karomnya adalah Pak Kosak, Pak Muzamil Kosak, Pak Sebab. Kelanjutan. Dan itu kan saya harus bersepuh tidak bisa mendampingi rombongan itu karena kemudian dilempar pada saya. Saya berusaha untuk menjaga dia di 2004 sampai 2014 sampai sekarang masih bisa berjalan dengan lancar alhamdulillah. Itu yang utama. Jadi penekanannya seperti yang sekarang Pak Ketua, bagaimana rombongan itu tetap kalau bisa mendampingi jamaahnya rombongan itu selamanya sampai nanti berakhirnya usia bersama-sama. Saking paguyuban angkatan menika kedadosan saking pinten-pinten kloter iku karome dari karom Torikur tahun 2022 karena kemarin untuk memberangkatkan cuma 50% jamaah angkatan
Adicara setunggal dumugi gangsal kula pinten sampun kacekap mangke saged pun lajengaken menika mirsani kegiatan manasik ingkang wonten ing KBIHU Arafah ing Gedung Islamic Center mangke saged kalajengaken. Sang surya tetap bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi sami'na wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku.